Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Jindan mengatakan bahwa hakikat tobat hukumnya wajib. Apabila dosa itu kaitannya dengan Allah Ta'ala, maka ia wajib bertobat untuk lepas dari dosa, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak ingin mengulangi lagi. Kalau berkaitan dengan hak manusia misalkan harta, maka dia wajib mengembalikannya. Kalau berkaitan dengan kehormatan orang itu misalnya pernah menggibahi, maka ia harus minta maaf. Habib Jindan menceritakan kisah seorang pembunuh di zaman Nabi Musa alaihi salam yang dinukil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu pada masa sebelum kalian ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi. Namun ia ditunjuki pada seorang rahib pendeta. Lantas ia pun mendatanginya dan berkata, jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah taubatnya diterima? Rahib pun menjawabnya, orang seperti itu tidak diterima taubatnya. Lalu orang tersebut membunuh rahib itu dan genaplah 100 jiwa yang telah ia renggut nyawanya. Kemudian ia kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjuki kepada seorang alim. Lantas ia bertanya pada orang alim tersebut, jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima? Orang alim itu pun menjawab, iya masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Beranjaklah dari tempat ini dan ke tempat yang jauh di sana karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Ta'ala, maka sembahlah Allah bersama mereka. Dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Laki-laki ini pun pergi, menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, kematian pun menjemputnya. Akhirnya, terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertaubat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah. Namun malaikat azab berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia, mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan mereka. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak kedua tempat itu, jarak antara tempat jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik. Jika jaraknya dekat, maka ia yang berhak atas orang ini. Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Akhirnya, ruhnya pun dicabut oleh malaikat rahmat. Hikmah di balik kisah ini, kalau antum atau anda ditanya tentang ilmu sampaikan, jangan menghakimi. Malaikat azab bilang ini milik saya. Malaikat rahmat bilang enggak, dia sudah buat kebaikan. Malaikat kalau beda pendapat gak saling mencaci, gak saling membuli. Gak ada sombong-sombongan. Akhirnya diutus malaikat lain dalam wujud manusia. Ini orang diukur saja dari tempat berangkatnya lebih dekat ke tempat kampung Syalihin apa penjahat. Pas diukur lebih dekat ke kampung Syalihin sejengkal. Ia mati dekat kampung Syalihin, kata Habib Jindan. Subhanallah, Nabi Musa alaihi salam ketika dijemput kematian mengatakan dekatkan saya ke tanah suci, Baitul Maqdis. Akhirnya beliau meninggalnya di luar tanah suci jaraknya masih 1 batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari bertobat lebih dari 70 kali, juga dikatakan bertobat sehari 100 kali. Lebih gampang tobat kepada Allah. Jika kita bikin dosa sama manusia bisa susah dan gak selesai, dan akan diungkit terus. Dalam hadis Nabi, Allah Ta'ala lebih gembira akan taubat seorang pendosa. Allah Ta'ala membentangkan tangannya kepada yang bertaubat. Kalau tobat jangan menunggu besok, buruanlah tobat. Jangan berpikir dosanya masih sedikit dan masih belum banyak dosa. Jangan seperti Fir'aun sudah mau mati baru bilang tobat. Selama matahari belum terbit dari barat akan diterima. Matahari menjelang hari kiamat akan terbit dari barat. Bangun masih gelap sampai itu orang ngumpul di jalanan menantikan matahari. Gak taunya pas matahari terbit dari barat. Saat itu tobat tidak diterima lagi, kata Habib Jindan yang juga murid ulama besar Yaman, Al-Habib Umar bin Hafiz. Wallahu a'lam bishawab. Demikian topik Islami sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga video tadi dapat memberi hikmah dan pembelajaran bagi kita semua. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate terbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.